Kedatangan orang-orang Cina di bagian Siapi-api. Tidak diketahui dengan jelas apa yang menyebabkan gelombang migrasi besar-besaran masyarakat Tionghoa pesisir di Provinsi Selatan Tiongkok ke berbagai wilayah di Asia Tenggara pada akhir abad ke-18. Satu berita menyatakan terjadi huru-hara dan pertikaian dengan penguasa yang menyebabkan perang saudara. Berita lain menyatakan karena adanya usaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena kabar yang mereka peroleh tentang kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah lintasan khatulistiwa ini. Rombongan awal orang-orang Cina ke bagian Siapi-api berasal dari daerah Hopin di wilayah provinsi yang terletak di Tiongkok Selatan. Kedatangan mereka ke bagian Siapi-api merupakan rangkaian perjalanan yang panjang penuh perjuangan pahit mencari tempat yang layak untuk bermukim dan mengembangkan usaha. Sejak berangkat dari wilayah selatan Tiongkok tersebut, dari 4 tongkang belayar hanya 1 tongkang dengan 18 orang penumpang saja yang tersisa. Kelompok yang dipimpin Ang Mi Kuah ini kemudian menemukan bagian Siapi-api. Satu kapal yang akhirnya merapat ke bagian Siapi-api hanya membuat 18 penumpang. Mereka inilah yang merupakan orang Tionghoa pertama yang mendiami bagian Siapi-api, yakni Ang Mi Kuah, Ang Mi Ho, Ang Se-gun, Ang Se-pun, Ang Se-hun, Ang Mi Sia, Ang Mi Huan, Ang Se-tian, Ang Se-po, Ang Mi Chai, Ang Mi Chuan, Ang Mi Choa, Chai Chan, Ang U Pien, Ang Un Xiong, Ang Chi In, Ang Si Dian, Ang Chi Tu. Dalam pelayaran mereka dari Tiongkok, rombongan ini sempat singgah dan akhirnya menetap sementara di sebuah perkampungan di wilayah Thailand Selatan yang bernama Sese. Perkampungan ini terletak di pinggir pantai dan penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Salah seorang pemuda dari rombongan ini menyukai salah seorang putri setempat. Namun, penduduk setempat tidak menyukai hubungan gadis lokal dengan pendatang asing tersebut. Bahkan, mertua Ang Se-gun mendapat kabar orang-orang kampung tersebut akan menyerang dan mengusir mereka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kelompok Cina perantauan atau disebut Hua Kiao tersebut segera memasukkan wanita dan alat penangkap ikan ke dalam kapal dan meninggalkan tempat tersebut dengan 4 buah perahu. Beberapa hari terombang-ambing di laut sekitar Tanjung Bangsai, dekat perbatasan antara Rokan Hilir dengan Laut Labuhan Batu. Terjadi badai yang kuat. Karena perahu yang mereka pergunakan kecil sementara penumpangnya banyak, maka beberapa orang jatuh ke laut. Bahkan 2 buah perahu karam. Tinggal 2 perahu yang bernama Se-gun dan Chi Kui selamat dan meneruskan pelayaran. Setelah 10 hari lebih berlayar, mereka sampai ke suatu tempat yang disebut Ping I, yang berada dekat Kuala Kubu. Di sana mereka bertemu dengan nelayan setempat dan bertukar makanan dengan barang-barang bawaan mereka. Mendengar di Panipahan banyak orang menangkap ikan, mereka memutuskan untuk ke sana. Di tempat ini diketahui telah ada pemukimannya dari suku Tionghoa. Sebagian dari kelompok ini tidak begitu antusias untuk menetap di daerah ini. Meskipun di perairannya banyak ikan dan aneka jenis kerang. Perairan Panipahan masih banyak berkeliaran lanun yang kejam, konon salah seorang di antaranya bernama Le Kiem Hu. Namun, di tengah kebimbangan tersebut, sebagian memutuskan untuk membuka perkampungan di Teluk Palas di sebelah selatan Panipahan. Pelayaran kembali dilanjutkan. Sehari semalam, dalam pelayaran dari Panipahan, mereka memasuki Kuala Kubu. Di daerah ini, mereka bertemu dengan nelayan-nelayan setempat, yaitu orang-orang Melayu, yang menangkap udang dan ikan dengan menggunakan bubu dan jermal. Selain bertukar makanan, mereka tertarik pula untuk bertukar pengalaman dan mempelajari teknik nelayan setempat dalam menangkap ikan. Hal itu tidak terlalu sulit karena pada dasarnya orang-orang Cina asal Tiongkok Selatan ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
Saat melintasi muara Sungai Rokan, mereka mencoba menangkap ikan dengan peralatan yang mereka bawa. Ternyata hasilnya luar biasa, maka terpikirkan oleh mereka untuk mendirikan Bank Liau, yaitu bangsal pengolahan ikan, untuk mengolah hasil tangkapan tersebut. Tempat pendaratan mereka yang akhirnya menjadi tempat bermukim, kemudian dikenal dengan kota Bagan Siapi-api. Hal itu terjadi pada bulan Februari tahun 1818. Bagan Siapi-api adalah nama wilayah dalam bahasa Melayu yang menyatakan wilayah daratan yang banyak ditumbuhi mangrove jenis api-api. Sebelah selatan Bagan Siapi-api terdapat pula wilayah yang disebut Bagan Punak. Kelak wilayah ini banyak dihuni oleh orang-orang Melayu. Nama Bagan Punak menandakan di tempat tersebut banyak tumbuh kayu punak. Setelah menginjakkan kakinya di Rokan Hilir, diketahui ada 3 kerajaan yang telah berdiri lebih dahulu di daerah itu, yaitu Kerajaan Kubu, Kerajaan Tanah Putih, dan Kerajaan Bangko. Kendati demikian, etnis Tionghoa ini lebih nyaman menetap di Bagan Siapi-api. Di muara Sungai Rokan sekarang, di pinggir pelabuhan, di sini mereka membangun pemukiman tradisional, termasuk membangun Bank Liau di samping pelataran untuk menjemur ikan asin. Selain itu, mereka juga membuat dok kapal kayu. Kapal-kapal kayu ini terbuat dari berbagai jenis kayu menurut kegunaan bahannya, yakni terdiri dari leban, meranti, kulim, dan lain sebagainya. Kabar banyaknya ikan asin di perairan Rokan Hilir menyebabkan kapal-kapal yang mengangkut perantauan Cina terus berdatangan. Jumlahnya meningkat dengan pesat. Tidak hanya dari Singapura dan Melaka, rombongan besar juga datang dari Tiongkok. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menjadi nelayan dan pengusaha perikanan yang sukses. Jauh melebihi masyarakat Melayu yang mengajarinya. Mereka tidak lagi membuka perkampungan di Bagan Siapi-api saja, tetapi juga di tempat-tempat lainnya di muara Sungai Rokan, seperti Pulau Halang, Sinaboy, Sungai Nyamuk, Tanjung Lumba-Lumba, Sungai Daun, Sungai Siakap, Sungai Tenggar, hingga Teluk Palas atau Panipahan. Selain itu, sejalan dengan semakin pesatnya perdagangan orang-orang Tionghoa, semakin banyak pula orang-orang Cina masuk ke pedalaman Sungai Rokan yang merupakan kampung orang-orang Melayu. Selain berdagang dengan penduduk setempat, beberapa di antara mereka juga bertani dan berkebun kelapa atau karet. Tidak sampai 2 tahun, populasi Bagan Siapi-api telah mencapai 200 orang. Hal itu terus bertambah pesat dari tahun ke tahun. Mereka membangun banyak kelenteng untuk tempat ibadah mereka. Yang pertama dan tertua adalah kelenteng In Hock Kiong yang sekarang terletak di Jalan Kelenteng, Bagan Siapi-api. Sekitar tahun 1836, struktur masyarakat Tionghoa telah tersusun baik. Di saat ini, penduduk Bagan Siapi-api telah mencapai 2.000 orang. Tahun 1880, pengusaha-pengusaha perikanan mulai mendirikan maskapai-maskapai pelayaran untuk memperkuat pemasaran hasil perikanan Bagan Siapi-api ke berbagai pelabuhan. Di samping itu, mereka juga mulai mengadakan peringatan tentang sejarah kedatangan mereka ke tanah Bagan Siapi-api, yaitu dengan melaksanakan upacara ziarah kuburan, serta menggelar sembahyang bakar tongkat. Sultan Siak setelah mendengar Bagan Siapi-api berkembang pesat, mulai meningkatkan pengawasannya di daerah ini. Melalui Kepala Negeri Bangko, Sultan mulai mengenakan pajak bagi para pendatang Cina. Tahun 1890, Sultan Siak telah menunjuk seorang pejabat bangsa Melayu yang pandai berbahasa Cina bernama Sontil sebagai wakil sultan untuk memimpin koloni Cina di Bagan Siapi-api. Sebagai kapitan pertama, Datuk Sontil memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan dan memungut cukai dari perniagaan dan perikanan. Selanjutnya, setelah Sontil, Sultan Siak Sarif Hasif menyerahkan kepada koloni Cina tersebut untuk mengangkat sendiri pimpinannya. Ong Kun Ai terpilih sebagai pemimpin Cina pertama. Beliau selain menegakkan peraturan-peraturan di dalam masyarakat Tionghoa, juga mengumpulkan berbagai macam pajak untuk membangun kepentingan masyarakat di Bagan Siapi-api.
Berkembangnya bagian api ternyata dipantau oleh Belanda. Tahun 1900, Afdeling Bengkalis mengirimkan seorang administrator dan seorang juru bahasa Cina untuk meninjau bagian api. Tahun 1901, secara resmi Belanda memindahkan kontainernya ke bagian api yang semula berada di Tanah Putih. Untuk mendukung kepentingan Belanda di kawasan tersebut, tahun 1901, Belanda mengembangkan bagian api sebagai bandar modern. Belanda mulai membangun pelabuhan samudra, berbagai fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor kontelir, kantor dan asrama polisi, bea cukai, dan penjara. Sejak tahun 1917, bank telah ada di bagian api. Demikian pula pasar dan rumah gadai. Untuk menunjang kebutuhan air bersih warga kota serta kapal-kapal yang berlabuh di bagian api, sejak tahun 1924, fasilitas pengolahan air bersih atau water landing dioperasikan. Demikian pula sarana komunikasi dan pembangkit listrik. Kita akan lanjut part 2.